perpaduan genetika dan juga perpaduan tradisi budaya beralkulturatif menjadi satu, akhirnya membentuk sebuah budaya yang berbeda dengan yang lainnya. Itulah keunikan daripada Cina Benteng. Banyak yang sering bertanya-tanya, mengapa ada orang yang bermata sipit namun berkulit gelap? Itulah yang dinamakan Cina Benteng. Apa asal-usul mereka dan mengapa mereka datang ke negeri Nusantara? Kami akan menjelajahi suku Cina Benteng dan bagaimana bentuk komunitas Tionghoa yang telah lebih dari 300 tahun hidup di negeri ini. Nah, perjalanan kita dimulai dari Pasar Lama, pusat komunitas dari Cina Benteng. Sebenarnya nama saya itu Hendra. Saya sebetulnya adalah dosen bisnis manajemen di salah satu universitas swasta di Tangerang dan di Jakarta. Saya juga adalah sebagai tim ahli warisan budaya tak benda di Dinas Kebudayaan Tangerang. Kehadiran masyarakat Cina Benteng jika ditelusuri dimulai pada abad ke-15, di mana sekelompok orang Tionghoa dipimpin oleh Chen Qielong terdampar di muara Sungai Cisadane pada 1407. Sekelompok orang ini berasimilasi dengan penduduk lokal, menciptakan ikatan budaya Tionghoa dan lokal Nusantara. Perkembangan kaum Cina Benteng tidak sebegitu mulus yang kita pikirkan. Sejak era kolonial hingga era kemerdekaan, mereka dihadapi dengan begitu banyak diskriminasi dan kerusuhan. Namun begitu, mereka tetap berkontribusi dalam perkembangan wilayah Tangerang. Seiring berjalannya waktu, komunitas ini membentuk identitas unik yang dinamakan sebagai Cina Benteng, yang dapat dilihat dari akulturasi budaya dan kehidupan bermasyarakat. Ini adalah Museum Peninggalan Benteng, di mana museum ini menjadi bukti asli dari peninggalan suku Cina Benteng. Museum ini terletak di kawasan Pasar Lama, hati dari Cina Benteng. Nah, jadi itu adalah museum yang didirikan oleh seorang yang bernama Pak Udaya Halim. Ya, sebetulnya itu adalah museum pribadinya beliau sebagai koleksi, dan kebetulan museum itu berdiri di wilayah Pasar Lama yang cukup memiliki cukup lama ya, memiliki nilai historikal ya. Bangunannya juga memiliki historikal yang sangat panjang begitu ya. Nah, itu dibuat dan dibangun oleh beliau dalam rangka tentunya adalah untuk melestarikan budaya peranakan Tionghoa Cina Benteng itu sendiri begitu. Oke, di kawasan Pasar Lama, hal pertama yang kita telusuri adalah Museum Benteng Heritage, di mana satu hal yang bisa dikatakan dari museum ini adalah keren, karena dari luar saja sudah terlihat dari bentuk arsitekturnya sudah sangat keren, dan juga ada banyak banget peninggalan penting yang bisa dilihat dari luar. Tapi memang karena museum ini dikelola oleh perorangan dan juga merupakan koleksi pribadi, maka dari itu kita tidak boleh memfoto atau mendokumentasi artefak-artefak di dalamnya. Itulah mengapa kita tidak bisa mendokumentasi banyak di dalam museum tersebut. Namun dari luarnya saja dan bisa kita lihat ada kayak piagamnya, ada juga liongnya, itu sangat-sangat berharga lah untuk keberlangsungan dari Cina Benteng tersebut.
Tepat di samping Museum Peninggalan Benteng, berdiri bukti kuat dari peninggalan Tionghoa di Tangerang, yaitu Kelenteng Bontekbyo yang didirikan oleh kelompok pedagang Tionghoa di Tangerang untuk memohon keselamatan dan keberuntungan. Kelenteng itu ya sejatinya adalah sebagai Chinese Community Center atau pusat berkumpulnya orang Tionghoa, di mana di dalamnya itu orang boleh beribadah, boleh berperilaku sosial, boleh juga mereka berkesenian dan berkebudayaan, mereka juga boleh berbisnis, bahkan boleh mereka membuat hiburan-hiburan atau melaksanakan hiburan-hiburan di kelenteng. Karena sejatinya definisi daripada kelenteng adalah Chinese Community Center atau pusat berkumpulnya orang Tionghoa dengan berbagai aktivitas. Kalau kelenteng itu dewa utama pasti ada dan masing-masing pasti berbeda-beda. Kalau kata orang Benteng itu disebutnya tuan rumahnya. Ya, kalau kita tahu Bontekbyo itu tuan rumahnya adalah Dewi Kwan Im, Dewi yang welas asih, penuh cinta kasih dan kasih sayang, dan dewa-dewa lainnya yang dipuja oleh para leluhurnya yang memiliki semacam chemistry bahwa oh dewa ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan saya, maka setelah dia sukses dia akan mensupport atau bahkan membangun kelenteng. Itu yang dia percaya secara chemistry. Dan juga kalau kita lihat banyakkan kelenteng itu selalu berada di wilayah yang menjadi pusat ekonomi, yaitu pasar. Nah tentu kelenteng itu juga berada di daerah pusat ekonomi, dan kelenteng itu sebagai pusat ekonomi juga tentunya. Oke, nah berikutnya adalah kita harus ngomongin tentang Kelenteng Bontekbyo kalau misalnya kita ngomongin tentang Cina Benteng, karena itu merupakan khasnya dari kawasan Tangerang untuk Cina Benteng sendiri. Dan sebagai seorang Buddhis, pasti kalau ke Kelenteng Bontekbyo, hal pertama yang dilakukan adalah berdoa. Secara spiritual saya sudah melakukannya dengan berdoa dan mengelilingi, kayak ada banyak banget memang di sana kayak patung dewanya, dan juga beberapa memang tidak familiar tapi memang itu penting bagi leluhur kita. Dan sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang kelenteng itu sendiri sebenarnya memang sudah tertutup, dan itulah yang terjadi pada tahun 1998 kemarin. Dan berterima kasih banget saya karena dibuka lagi dan direnovasi dan dilestarikanlah budaya dari Cina Benteng itu sendiri. Jadilah kayak saya bisa ke sana secara rutin untuk berdoa dan pay my respect untuk leluhur saya. Kami juga mengunjungi pusat kajian Tionghoa Benteng yang terletak tepat di samping Kelenteng Bontekbyo. Di dalamnya, kami menemukan koleksi buku-buku yang sangat kaya akan informasi mengenai Kelenteng Bontekbyo, Cina Benteng, dan kehidupan masyarakat lokal. Kami pun disambut dengan hangat oleh pustakawan yang bertugas yang dengan ramah membagikan berbagai informasi menarik seputar pusat kajian ini. Perkenalkan, nama saya Iskandar. Di sini saya selaku Kepala Perpustakaan Pusat Kajian Tionghoa Benteng. Ya, nama saya Iksan. Saya sebagai staf Perpustakaan Pusat Kajian Tionghoa Benteng. Pusat kajian ini didirikan atas inisiatif dari Ketua Umum Perkumpulan Bontekbyo, yaitu Bapak Dr. Ruby Santomoko. Beliau ingin tempat ini akan menjadi tempat yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk mahasiswa ataupun anak sekolah. Karena di dalamnya ini awalnya kan gudang ya, tempat penyimpanan beras, penyimpanan barang-barang bekas. Lalu Romo Ruby punya inisiatif bagaimana supaya ini menjadi wadah atau sumber informasi yang akan melestarikan sejarah dan kebudayaan Tionghoa Benteng itu sendiri. Ini adalah salah satu koleksi langka di Perpustakaan Pusat Kajian Tionghoa Benteng. Buku tentang riwayat 40 tahun THHK Batavia, berisi sejarah tentang kumpulan orang-orang peranakan Tionghoa yang berjuang untuk membantu dalam kemerdekaan negara Indonesia, seperti itu. Jadi bahasanya masih pakai bahasa zaman dulu, seperti ini judulnya aja riwayat tapi riwajat, seperti itu. Dan ini koleksinya sudah sangat langka, kami hanya punya satu saja. Bahkan kami cari toko buku pun sudah sangat susah. Terakhir saya searching di internet itu ada di
toko online sejenis Amazon, kurang lebih harganya 5 jutaan. Di belakang masih ada juga foto-foto dokumentasi alat musik. Ini kerjasama juga dengan beberapa dosen di Universitas Budi Dharma yang mengumpulkan terkait dokumentasi alat musik yang masih berkaitan dengan sejarah Cina Benteng dan segala macam. Pusat kajian ini mahasiswa dari berbagai jurusan agama, kebudayaan, etis datang melakukan penelitian di sini. Entah penelitian tentang agama Buddha, Konghucu, tentang multikulturalisme juga. Salah satu yang unik itu yang dari kampus Universitas Islam Syekh Yusuf ya, meneliti tentang bagaimana peran perkumpulan Bontek Bio atau benteng kelenteng Bontek Bio ini dalam menjaga kelestarian umat beragama di Kota Tangerang. Seperti itu. Sama biasanya juga di kelenteng atau Bontek Bio itu kita bisa bagi-bagi sembako, terus ada bedah rumah juga itu nggak khusus buat orang-orang Tionghoa aja atau orang Buddhis saja, tapi orang yang membutuhkan. Jadi semuanya teman-teman Muslim ada yang rumahnya kurang beruntung atau rusak itu kita perbaiki atau perkumpulan Bontek Bio perbaiki gitu. Jadi nggak cuman terkutat sama orang-orang Tionghoa aja gitu biasanya gitu. Toleransinya sangat tinggi. Kami di sini nyaman sekali. Kami Muslim sampai tamu-tamu dari yang datang ketika berkunjung, ketika kami temanin, kaget ketika kami temanin sholat juga gitu. Oh Bapak ikut sholat katanya. Saking herannya kok bisa ada orang Muslim bekerja di dalam lingkungan ini. Tanah Gocap, Tanah Cepe sebenarnya adalah dikelola oleh yang namanya Perkumpulan Bontek Bio. Jadi Bontek Bio lah yang mengelola yang namanya perkuburan Tanah Gocap, Tanah Cepe. Tanah Gocap itu ada sekitar 25 hektar kurang lebih, dan Tanah Cepe itu ada sekitar 35 hektar kurang lebih. Jadi totally adalah sekitar 60 hektar di pusat kota atau di jantung kota Tangerang yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Yang saya rasakan selama melakukan kunjungan dan penelitian di makam Cina Benteng, jujur kaget sih. Soalnya letaknya yang berdampingan itu dengan tempat tinggal dan tempat usaha warga-warga sekitar di sana, dan makam-makam yang ada di sana juga cukup beragam, dari yang makam yang bongpainya besar banget, dan ada juga makam-makam yang bisa dibilang sudah terbengkalai, yang rumputnya udah tinggi-tinggi gitu. Dan bahkan waktu kami melakukan survei ke sana, kami melihat ada makam yang sudah ada di sana sejak tahun 1600-an. Lalu, kami juga mewawancarai salah satu warga yang tinggal di sekitar pemakaman Tanah Kope. Nama saya Sinmei, udah 51 tahun. Biasa aja, nggak rasa takut apa gitu. Seperti nanti acara cengbeng nih, tanggal 4 bulan April, pada ziarah ke makam, naruhin kertas gitu. Kalau orang Jakarta ada yang sembahyang di kuburan, maksudnya dia dari pagi datang gitu nih, sampai jam 6 sampai jam 8 gitu. Dia sembahyang tuh, nanti selesai sembahyang dia bakar kertas gitu. Nanti di sini nih di Gubuk Cengbeng ini ada sembahyang rebutan pas tanggal 4 ya, sembahyang cengbeng. Cengbeng itu sendiri artinya adalah terang benderang, artinya menerangi kuburan. Kalau misalnya kita sering-sering ke kuburan akan mempengaruhi dalam kehidupan kita secara negatif. Maka dilakukanlah yang namanya pembersihan kuburan yang disebut Qingming, yang artinya terang benderang, itu adalah di bulan Cengbeng. Nah sekarang sudah mulai saatnya membersihkan kuburan untuk leluhur. Sebelum saya berkunjung ke daerah Tangerang Lama, saya sebelumnya belum pernah mencoba laksa benteng ini. Dan jujur cukup penasaran sih sama rasanya kayak gimana. Dan rasanya cukup familiar di lidah kami. Dan menurut saya pribadi,
rasanya mirip sama kari, akan tetapi dia lebih light gitu. Dan menurut narasumber kami, Pak Acong, laksa benteng ini sengaja dibuat halal karena mengikuti kepercayaan masyarakat setempat. Jadi nggak cuma orang Cina Benteng doang yang bisa makan laksa benteng. Dari tanah tinggi hingga tanah gope, dari hiruk pikuk pasar lama hingga tenangnya sembahyang di Bontek Bio, kita telah menyusuri jejak waktu, melintas lapisan sejarah budaya, dan kehidupan komunitas Cina Benteng di kota Tangerang. Di balik semangkok laksa, bangunan tua, dan museum yang bisu namun penuh cerita, kita menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar peninggalan. Kita menemukan identitas yang telah bernafas. Inilah perjalanan yang tidak hanya membawa kami ke masa lalu, tapi juga mengajak kita memahami bagaimana sebuah budaya bertahan, beradaptasi, dan terus menyala di tengah arus zaman. Karena di setiap langkah yang kita susuri, ada warisan yang tak hanya dikenang, tapi untuk dijaga. Tradisi dan budaya adalah warisan yang diberikan oleh leluhur kita kepada kita sebagai pusaka yang tidak ternilai. Maka dari itu kita harus menjaganya. Darah Tionghoa, jiwa Nusantara, itulah Cina Benteng.